Bab 4. Ternyata ibu susu. Richard memasukkan mobilnya ke garasi di rumahnya. Ia pun berjalan keluar dari mobil dan memegang pintu kemudian membukanya. Rumah sudah dalam keadaan gelap gulita. Hanya ada beberapa penerangan lampu di tempat-tempat yang sekiranya memiliki harga jual tinggi dan benda berharga di keluarga tersebut. Perlahan-lahan Richard menjejakkan kakinya menaiki tangga. Namun anehnya, kamar Elnan agak sedikit terbuka. Hal ini pun menarik perhatian Richard. Richard membuka perlahan pintu tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat ada seorang wanita yang tidur di kamar Elnan. Sayangnya wajahnya tidak nampak sama sekali karena posisi wanita tersebut memunggungi pintu. Siapa wanita itu? Apa dia babysitter El yang baru? Tapi, kenapa mama membiarkan dia tidur di kamar Elnan? Biasanya juga mama menempatkan mereka di kamar belakang. Aneh sekali, gumam Richard. Tak lama kemudian, Richard pun menutup pintu kamar Elnan sampai rapat. Wanita tersebut begitu ceroboh karena ia lupa mengunci pintu kamar Elnan. Begitulah anggapan Richard pada wanita yang kini berada di kamar Elnan. Bagaimana jika ada maling atau penculik bayi? Mereka akan sangat mudah untuk masuk dan mengambil Elnan jika pintu tersebut tidak dikunci atau tidak ditutup rapat-rapat. Sebaiknya besok pagi aku tanyakan sama mama. Aku tidak ingin mama salah memilih babysitter untuk anakku. Richard pun kembali berjalan menuju kamarnya dan langsung merebahkan tubuhnya di ranjang berukuran besar. Tetapi sebelum itu, ia mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Mentari pagi menyapa Richard dengan sinarnya yang masuk melalui celah-celah ventilasi kecil di kamarnya. Richard terbangun dan langsung berdiri. Namun ia terpaku pada saat melihat hal yang tak biasa di rumah dari balkon kamarnya. Ia melihat seorang wanita yang sedang berdiri di taman sambil menggendong Elnan. Pemandangan seperti ini tak pernah Richard lihat sama sekali. Tentunya wajah si wanita tak terlihat. Richard hanya melihat punggung wanita tersebut dengan rambut yang dicepol. Sebenarnya siapa sih dia? Lagian kenapa mama tidak bicara apapun padaku mengenai wanita itu? Richard pun bergegas mandi. Selesai mandi, ia memilih kemeja dan jas yang ia pakai. Kemudian merapikan rambutnya. Setelah itu, ia keluar dari kamarnya menuju meja makan. Di sana sudah ada Helen yang tepat menunggu Richard untuk sarapan. "Pagi, Ma," sapa Richard. "Pagi juga, sayang," balas Helen. "Ma, apa mama merekrut babysitter baru untuk Elnan?" tanya Richard, lalu kemudian duduk di meja makan. "Tidak, mama hanya menyewa seorang ibu susu untuk Elnan sampai dia berusia 2 tahun. Kau tahu sendiri, jika Elnan alergi dengan susu formula, jadi ya lebih baik mama menyewa ibu susu daripada harus setiap hari ke rumah sakit," jawab Helen sambil mengambil beberapa sendok nasi untuk diberikan pada Richard. "Oh begitu, baiklah, terserah mama saja. Yang terpenting Elnan bisa meminum ASI dan mama tidak capek harus bolak-balik ke rumah sakit." Richard hanya ingin bicara satu hal, bilang ke ibu susu Elnan kalau sudah malam pintu kamarnya ditutup. Takutnya ada orang jahat yang masuk ke kamar Elnan. "Iya, nanti mama sampaikan padanya. Bicara soal ibu susu, dia bernama Naya. Jika kau suatu hari berpapasan atau perlu sesuatu untuk Elnan, panggil namanya." "Oke, Ma." Pembicaraan pun selesai. Mereka melakukan sarapan pagi dengan nikmat. Lalu Richard pun keluar dari rumahnya dan melihat ke taman. Rupanya wanita tersebut masih ada di sana. Ia mengenakan baju yang begitu longgar sehingga tidak nampak bagian tubuhnya sama sekali. Gaya berpakaiannya pun kampungan sekali, gumam Richard. Setelahnya Richard mengemudikan mobil keluar dari area rumahnya.
Naya sedari tadi tak bisa menahan senyumnya ketika Elnan terus-terusan menutup mata saat matahari mulai menyinari wajahnya. "Ayo, buka matanya sayang, sinar matahari pagi itu bagus untuk kesehatan," ucap Naya yang gemas akan tingkah Elnan. "Ih, kenapa kau bisa segemas ini?" Naya kemudian mencubit pipi Elnan pelan-pelan saking gemesnya. Karena sudah terlalu lama berada di bawah sinar matahari, Naya pun membawa Elnan masuk ke dalam rumah. "Wah, cucu Oma habis berjemur ya?" sapa Helen saat melihat Naya masuk dari pintu samping. "Iya, Oma," jawab Naya seakan-akan dirinya adalah Elnan. "Naya, lebih baik kau sarapan, biar Elnan yang aku gendong," perintah Helen. "Baik, Nyonya." Naya segera pergi ke dapur untuk mengambil makanan dan memakannya di sana. Ia bersyukur karena majikannya begitu baik dan perhatian padanya. Ya, meskipun ia tahu kalau sebenarnya perhatian itu Helen menunjukkan agar Elnan tidak kekurangan nutrisi dan gizi dari ASI yang diberikan Naya. Baru saja ditinggal pergi beberapa menit, tiba-tiba Baby L menangis dengan kencangnya. Naya pun menyegerakan sarapan dan langsung kembali ke hadapan Helen dan Elnan. "Biar saya susui dulu Nyonya, sepertinya Baby L haus." "Ah, iya Bu, maafkan aku, kemarin malam Baby L menangis terus dan saya pun berinisiatif membawa Baby L keluar kamarnya sambil dipuk-puk supaya tidur. Sepertinya saya ketiduran setelah membawa Elnan kembali masuk ke kamar dan lupa menutup pintunya rapat-rapat." Itulah penjelasan dari Naya. Helen pun mengangguk mengerti, karena ia pun tahu cucunya itu suka sekali bangun tengah malam. Terkadang Helen sampai tidak bisa tidur hingga pagi menjelang. Namun setelah adanya Naya, ia bisa agak sedikit beristirahat. Naya merasakan Elnan mulai melemah. Itu artinya Baby L sudah mengantuk. "Nyonya, saya permisi mau membawa Baby L ke kamar supaya ia bisa tidur dengan nyaman." Helen mengangguk. Ia pun melihat Naya menaiki tangga dengan perlahan. Seandainya Richard memiliki istri, mungkin istrinya tersebutlah yang akan merawat Elnan, bukannya ibu susu seperti Naya. "Semoga kau segera mempertemukan anakku dengan jodoh yang terbaik." Sementara di Cave Group, Richard disibukkan dengan pertemuan bisnis dengan koleganya yang berasal dari kota sebelah. "Terima kasih, saya selalu puas dengan semua kinerja dari perusahaan Anda." "Terima kasih kembali karena Anda selalu mempercayakan ini pada perusahaan kami. Kalau begitu saya permisi karena masih ada urusan lain." "Selamat siang Pak Richard." "Ya, selamat siang." Richard menghela nafas lega ketika ia bisa memuaskan kolega bisnisnya. Ia pun meminta Isabella, sekretarisnya, untuk membuatkan minuman. Selang beberapa menit, sekretarisnya pun masuk ke ruangan Richard dengan membawa satu gelas kopi. Richard terus melihat Isabella yang berjalan pelan ke arahnya sambil melenggokkan tubuhnya. "Ini kopinya Pak." Isabella memberikan kopi tersebut sambil membungkukkan badannya hingga "Lain kali pakailah baju yang benar. Kau di sini bekerja sebagai sekretaris bukan wanita malam."
Perkataan Richard tentu saja begitu menusuk hati Isabel. Baik Pak, kalau begitu saya permisi. Bukannya Richard tidak senang bisa melihatnya, ia hanya sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun.